Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 F2. Kelompok kami akan memasuki Masjid Istiqlal. Dan perkenalkan, nama saya Humayra Nindya Hadi. Nama saya Chelsea Pinter Pratiwi. Nama saya Naila Intania. Nama saya Risi Putri Indriani. Nama saya Ria Ramadhani. Nama saya Mutaharo. Saya Deli Nayu. Saya Hana Fitria. Nah, di sini kita berada di pintu masuk Istiqlal dan langsung saja kita ke Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, kita telah memasuki area Masjid Istiqlal. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Masjid Istiqlal terletak berseberangan dengan gereja katedral. Yuk langsung saja ikuti keseruan kita selama di Masjid Istiqlal. Nah guys, jadi sebelum kita mau masuk ke masjid Istiqlalnya, kita perlu nitipin sendal kita atau sepatu kita ke tempat penitipannya. Ini tuh ada di setiap pintu tuh ada gitulah di depannya dekat gerbang. Nah ini kita di pintu yang dekat katedral. Ini kita tinggal lepas sendal. Ya, dan ini tuh gratis ya guys. Nah guys, tadi kan kita udah nitip nih, nanti dikasih kartu deh. Nah sekarang kita nyeker ya guys. Nah tapi nyeker juga kita ada alasnya gitu. Bener. Kita tetap nyaman lah berjalannya. Kartunya jangan hilang ya guys. Jadi kita nggak bisa ambil sepatu nih. Kita satu kartu ini buat 8 kaki. 8 pasang kaki ya. Karena kita mau masuk ke pintu bagian. Nah, jadi bagian laki-laki dan perempuan dibedakan ya. Nah, di sana itu ada pintu perempuannya. Dan di sebelah kirinya baru pintu laki-laki. Di sini buat kalau misalnya kayak nggak kuat naik tangga, ya disabilitas yang orang tua, jadi dia lihatnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafli abwaaba rahmatika. Setelah kita masuk ke dalam Masjid Istiqlal yang berada di area wanita ini, kita akan menemui lorong di sebelah kiri. Dan setelah kita masuk, kita bakal nemuin yang namanya perpustakaan Masjid Istiqlal. Karena kunjungan kita hari ini hari Sabtu, sayangnya perpustakaan ini tutup pada hari Sabtu. Maka kita tidak bisa mengeksplor apa isi dari perpustakaan di Masjid Istiqlal ini. Akhirnya kita sampai di area sholat lantai dasar Masjid Istiqlal. Masya Allah, berikut adalah kemegahan dari Masjid Istiqlal.
Masjid Istiqlal juga menyediakan area khusus ibadah yang dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Selama kita beribadah di Masjid Istiqlal ini, kita juga dapat menikmati kecauan burung. Baik teman-teman semua, saya Chelsea. Saya ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang Masjid Istiqlal. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim ini mengusulkan untuk mendirikan masjid untuk menjadi simbol Indonesia. Nah, pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim ini dibantu oleh 200 tokoh Islam lainnya mengusulkan pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, lalu pada tahun 1954, Haji Cokroaminoto bersama tokoh lainnya ini mengusulkan ke Insinyur Soekarno. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu Insinyur Soekarno mengizinkan dan menyambut hangat. Selain itu juga Insinyur Soekarno akan membantu sepenuhnya pembangunan Masjid Istiqlal ini. Nah, selain itu Presiden Insinyur Soekarno juga diangkat oleh panitia sebagai ketua bagian pembangunan serta ketua Dewan Juri Sayembara Makat Istiqlal. Nah, kalau tadi udah dijelasin sejarah singkat sama penutup lokasi masjidnya, di sini aku bakal ngebahas tentang pembangunan. Jadi, pemancangan tiang pertama itu tuh dilakukan oleh presiden kita sendiri, yaitu Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. Nah, sebenarnya pembangunan itu nggak berjalan dengan lancar karena pada saat itu tuh partai politik tuh lagi pada bertikai dan juga adanya peristiwa G30 SPKI. Nah, kan rencananya kan pembangunan masjid ini kan diadakan tahun 1990-an kan, tapi sampai tahun 1965 aja masjid ini tuh belum ada kemajuan dalam hal pembangunannya. Nah, terus setelah 17 tahun kemudian akhirnya Masjid Istiqlal ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Nah, jadi kenapa sih Masjid Istiqlal ini berdiri di Jalan Benteng ini? Nah, awalnya ini terjadi perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta tentang lokasi masjid itu di mana gitu. Nah, jadi Bung Karno ini mengusulkan bahwa masjid ini harus dibangun di lahan bekas Belanda Frederik Hendrik. Sementara Bung Hatta ini mengusulkan bahwa Masjid Istiqlal ini harus dibangun di tengah-tengah umatnya, yaitu Jalan Tamrin. Nah, ia juga menganggap bahwa pembongkaran lahan bekas Belanda ini memakan biaya yang banyak gitu. Nah, pada akhirnya Presiden Soekarno membangun masjid ini di Jalan Benteng karena berseberangan dengan gereja katedral. Nah, yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Nah, tepat 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal ini selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Asalam dengan biaya pembangunan diperoleh terutamanya dari APBN sebesar 7 miliar rupiah atau setara dengan 12 juta US dollar. Tanggal 28 September 2024 Miladiah bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, sholat berjamaah diimami oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz SQMA dengan muadzin Al-Ustaz Haji Qadir Rasmani Rashid Rasmi. Setelah sholat berjamaah dan sunnah
Tak terasa sekarang sudah tiba waktunya untuk ibadah sholat zuhur. Di setiap pilar Masjid Istiqlal ini juga terdapat rak Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut dapat dipakai oleh seluruh umat muslim yang berkunjung. Kita akan membahas salah satu tema penting koma itu secara bahasa artinya station. Itu bisa diartikan makanya kita diminta, diwajibkan untuk bertobat. Watubu taubatan nasuha, kita disuruh bertobat. Itu yang pertama adalah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mengalami kemunduran. Hari ini bertepatan dengan kegiatan kajian yang dilaksanakan ba'da zuhur. Jadi teman-teman semua, di sini adalah area outdoor dari Masjid Istiqlal, di mana sering digunakan menjadi area serbaguna oleh para pengunjung yang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Bahkan area ini juga dipakai untuk kegiatan sholat Id loh. Keluar area masjid, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadli. Amin. Setelah keluar, jangan lupa ambil alas kaki kalian ya. Sekian video agama mengenai menelusuri Masjid Istiqlal pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian luar area Masjid Istiqlal juga tersedia banyak tenan makanan yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung.